Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya lah kami senantiasa meminta pertolongan atas urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kebahagiaan dan keselamatan senantiasa berada di atas Rasul yang paling mulia, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat selalu berkata, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui apapun kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan Allah kabulkan segala harapan kita, doa kita, cita-cita kita, serta keinginan kita. Wabil khusus mudah-mudahan Allah beri kita umur panjang, sehat walafiat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang insya Allah dengan melalui rezekinya kita dapat gunakan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Khususnya mudah-mudahan kita yang hadir dapat menunaikan ibadah haji dan umroh ke Baitullahil Haram. Yang ketiga, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, serta menjadikan putra dan putri kita dan keturunan-keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah kabulkan cita-cita mereka. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jemaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jemaah kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, wabil khusus kepada kedua orang tua kita, semoga kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan mudah-mudahan Allah jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surganya. Kepada kita yang hadir, semoga Allah lancarkan dan sukseskan usaha kita masing-masing. Allah terima amal ibadah kita, dan semoga kiranya Allah ampuni segala kesalahan dan kekhilafan kita. Ala hadhihi dia wa likulli niyatin shalihah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, malam Sabtu mohon maaf itu memang seringkali libur karena ada tugas. Kemarin persiapan pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Cirende dan Kelurahan Pisangan. Itulah sebabnya kenapa mudah-mudahan kalau malam Jumat tidak libur, karena seringkali ada halangan kalau malam Sabtu. Nah baik, kita teruskan pelajaran kita, masih berkaitan dengan hal-hal yang berurusan dengan masalah wudu. Dari pasal mulai dari at-tasmiyah, ujungnya adalah wa takhlilul lihyatil qasati fil wudu'i sunnatun bil ittifaqi. Orang yang punya jenggot tebal itu disunahkan agar ketika dia berwudu dibasahi di celah-celah jenggotnya. Nah itu kalau punya jenggotnya, nggak punya no problem. Kalau ada jenggotnya apanya berusak, gitu kan? Jadi sunnah itu sudah sepakat ulama bahwa ya dengan masalah ini jenggot kita itu adalah merupakan sunnah. Jadi lakukan saja apa yang ada. Sunnah itu dalam hal ini adalah ibadah, bukan sunnah budaya. Karena ada dua sunnah, ada sunnah berkaitan ibadah, ada sunnah yang menjadi ketetapan bersama. Itu juga sunnah juga, budaya yang memang sudah terjadi dari sejak awal. Makanya khitanan itu kebanyakan ulama menyebutkan sunnahnya sunnah budaya. Sebab itu bukan orang Islam saja sunnahkan, cuman tujuannya beda aja. Tapi intinya ada substansi dari sunnah itu, khitanan itu adalah menjaga kesehatan intinya. Nah kita pun juga menjaga kesehatan, karena sebelumnya kan, sebelum Nabi Ibrahim kan begitu banyak juga orang, tapi nggak pernah ada yang disunat. Nggak ada yang dihitan. Mulai khitanan itu sejak Nabi Ibrahim. Jadi artinya itu sunnah berkaitan dengan budaya saja. Tapi Imam Syafi'i mewajibkan untuk itu. Baik, itu selesai. Jadi sunnah-sunnah kita sebelum memasuki rukun wudu adalah baca bismillah. Habis baca bismillah, kemudian cuci tangan. Habis cuci tangan ada kubur-kubur. Habis kubur-kubur ada istinsyaq. Kemudian habis itu ada jenggot masuk bagian itu, karena dia bukan dari rukun wudu, sehingga dia bisa dilakukan sebelum memesan
muka. Jadi ada satu hal yang riwayat dari Abu Musa bahwa beliau mengatakan, saya ketika Nabi berwudu saya ada di sampingnya. Pertama Nabi itu, kata Abu Musa, saya mendengar Nabi itu membaca Bismillah. Habis itu saya mendengar beliau berniat. Berarti niat itu bisa dilafazkan, tetapi hatinya tetap harus ikut. Kalau tidak dilafazkan oleh Nabi, berarti Abu Musa nggak mendengar dong. Kalau dalam hati saja. Jadi dua-duanya bekerja, mulutnya sama hatinya bekerja. Habis itu beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma gfirli dzambi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizki. Ini dibaca oleh Rasulullah dan ulama-ulama kita menyimpulkan doa ini adalah doa pintu-pintu rizki. Maka agar rizkinya gampang, ketika berwudu doa ini dibaca. Jadi ada kitab khusus tentang mengenai pintu-pintu rezeki agar rezeki kita lancar. Salah satunya baca doa Allahumma gfirli dzambi wa wassi'li fi dari wa barikli fi rizki. Itu doanya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan lapangkan rumahku serta berkahilah rizkiku. Itu mudah-mudahan dengan tiap perlu baca, mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bahwa rezeki itu tidak harus dengan selalu harta atau material, tetapi termasuk sehat itu sendiri adalah rezeki yang luar biasa, yang tidak bisa ternilai harganya. Baik, itu selesai. Sekarang pembahasannya faslun wa haddul wajhi ma baina mana bidiras raksi ghaliban wa muntaha lihi taulan minal udhuni ilal udhuni ardan inda salasa. Batas wajah kita, batas wajah. Batas wajah itu antara mana idirroksi ghaliban. Pada umumnya batas wajah itu adalah batas di mana tumbuhnya bulu-bulu kita, maka itulah batas wajah yang pada umumnya. Itu wajah kita. Sampai kepada al-liyin, yaitu dagu kita. Dagu ini masuk dalam bagian wajah. Jadi ketika kita sela-sela tadi jenggot, itu jangan pada saat mengusap wajah, karena dia bukan bagian wajah kita. Di luar itu, karena ada rukun wudu itu. Rukun wudu itu adalah tertib. Tertib itu berurutan dari wajah terus ke tangannya. Tangan, habis itu ke rambut, kepala. Kasihan yang tidak punya rambut, apanya itu sap gitu kan. Jadi pala, habis itu kaki. Nah, jadi panjangnya sampai
dari dagu sampai ke telinga kita, al-udhun, sampai ke telinga itu wajah kita. Ya. Jadi bagian bawahnya tidak perlu diusap. Ini bukan wajah. Perempuan kalau pakai mukena, ininya harus ditutup. Ini bagian bawah harus tutup. Karena dia bukan wajah. Ini aurat. Maka dia harus tutup. Ditutup bawah, bagian bawah. Kalau wanita kan boleh memperlihatkan wajahnya dan telapak tangannya, karena itu bukan aurat. Tetapi ini bukan wajah, maka itu harus ditutup. Ini makanya ada mukena itu ada ujungnya di bawah itu ada tempat untuk dagunya. Ada. Jadi bagian bawah ini ketutup semua. Itu jadi bapak kalau pulang periksa mukena bininya, tutup enggak, atau suruh bininya pakai mukena, perhatiin. Karena kesalahan istri bapak yang tanggung jawab nanti. Istri kita sholat ini enggak ketutup, yang tanggung jawab atas sholatnya tidak sah bapak. Karena bapak gurunya istri, guru istri itu suami. Karena kita diamanatkan oleh Allah menjadikan istri kita adalah istri yang soleha. Berarti kita dititipkan amanah menjadikan istri soleha. Berarti kita yang menjadi gurunya. Kalau nggak jadi guru, bagaimana istri kita jadi soleha? Itu jadi harus begitu. Jadi diperiksa mukananya, tertutup enggak? Baik. Menurut pendapat ini adalah 3 ulama kita, bahwa itulah muka kita dari ujung dagu terus sampai ke telinga kita. Jadi telinga ini gak masuk wajah kita, bukan wajah. Sebab itu ketika mengusap telinga hukumnya sunnah, karena dia bukan wajah. Setelinga wajah. Jadi nggak punya telinga pun juga jadi masalah. Wa qala Malik al-bayanu alladhi baina sya'ril lihyati wal udhuni laisa minal wujub wa la yajibu husluhu ma'ahu fil wudu'i. Tapi ada ulama kita di antara 4 itu mengatakan bahwa bagian putih antara jenggot kita, berarti kan dagu, antara ini dengan telinga kita, itu bukan bagian dari wajah kita. Jadi dari sini bawah terus muter ke telinga lagi berikutnya. Itu bukan wajah menurut Imam Malik. Sebab itu tidak wajib dibasuh. Tidak wajib dibasuh karena dia bukan bagian dari wajah menurut Imam Malik. Jadi wajah itu hanya dari sini ke sini, bagian sini yang putih bukan wajah kita. Atau seperti tadi saya katakan, dari sini bawah bukan bagian wajah kita. Itu batas wajah yang harus dibasuh pada saat kita berwudu. Dan kalau sudah berbicara wajah, berarti sudah masuk rukun dari wudu itu sendiri. Wal mirfaqani yadkhulani fi ghusl yadayn
fil wudu'i bil ittifaq. Sementara siku kita, siku ini termasuk bagian yang harus dibasuh karena dia termasuk bagian dari tangan. Dia wajib dibasuh karena dia bagian dari tangan kita. Jadi sikunya dibasuh, harus basah. Harus basah sikunya. Saya baca di Bidayatul Mujtahid, Abu Hanifah bilang karena siku itu batasnya, maka batas itu tidak perlu dibasuh. Karena batas, sehingga dia tidak perlu dibasuh kalau menurut pendapatnya Abu Hanifah. Tapi dalam hal ini ulama kita menyebutkan bahwa siku itu bagian dari tangan yang harus dibasuh. Jadi dari tangan terus ke siku kita, jadi harus basah. Sama juga pendapatnya Abu Hanifah, sholat itu batasnya di mana? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Salam itu batas sholat. Maka kalau ada orang belum salam, kentut, maka sah sholatnya. Karena walaupun belum dia mengucapkan salam, dia dianggap sah karena salam itu adalah batas dari sholat. Tangan dikit ngapa jangan mengkentut aja. Walaupun itu kata Abu Hanifah, karena salam itu batas, maka sebelum dia salam dia kentut sah sholatnya. Tapi ya kita boleh menahannya. Karena salam itu dalam pendapatnya Imam Syafi'i adalah bagian dari rukun sholat, maka dia harus dibaca. Jadi kalau belum dibaca berarti, dan belum dibaca udah kentut, batal sholatnya berarti. Nah itu. Waqala Zufur la yadkhulani. Zufur seorang imam fikih, beliau menyatakan bahwa siku ini bukan bagian dari tangan, bukan bagian dari tangan, sehingga dia tidak wajib dibasuh. Itu sama dengan pendapatnya tadi Abu Hanifah, karena dia batas. Tetapi kita semua yang hadir tentu saja sudah sangat memahami bahwa dari sejak kita SD, sebelum masuk sekolah sudah diajarkan oleh orang tua kita berwudu, bagaimana ketika kita membasuh tangan harus sampai di siku, diajarkan benar. Dan itu yang sampai saat ini menjadi menjadi kebiasaan kita, dan itu juga berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kita mengikuti itu, harus sampai kepada siku, karena Allah pun juga menyatakan dalam Al-Quran. Itu selesai. Jadi persoalan batas wajah sudah, sunnah-sunnah sebelumnya sudah. Sekarang memasuki pasal berikutnya. Wa yajzi'u fi mas'ir ra'si fil wudu'i inda Syafi'i ma yaqau 'alaihi al-ismu wa la tatidul yadi lil masri. Jadi ketika kita berwudu, mengusap
beda. Masaha itu artinya mengusap, bukan disiram. Jadi kepala itu cukup diusap saja. Kalau tangan itu dibasuh, artinya disiram. Nah, ini harus menggunakan air banyak. Jadi menurut Imam Syafi'i harus mengusap rambut kita pada saat kita berwudu, dan ketika mengusapnya itu tidak ada ketentuan tangan kita yang mengusap itu kayak apa. Apa harus semua tangan mengusapnya, atau cuma jari aja yang mengusapnya, atau dibalik mengusapnya, itu tidak dibahas oleh Imam Syafi'i. Pokoknya pala harus diusap. Dengan cara mengusapnya terserah bagaimana model tangan yang mengusapnya. Apa cuma ujung jarinya saja mengusap, atau semua dari ujung jari sampai ke telapak tangannya mengusap kepalanya. Tidak ditentukan oleh Imam Syafi'i. Dalam pendapat beliau, ketika mengusap kepala itu cukup 3 lembar rambut yang terkena air sudah dianggap sah wudunya, kalau pendapat beliau. Jadi asal sudah terkena air atau diusap kepalanya, itu sudah kena 3 lembar rambut, maka sudah dianggap sah wudunya. Lalu kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayatnya yang sangat terkenal, yajibu masu jami'i ra'si, wajib semua rambut kepala dibasuh, harus dibasuh semuanya, dan itu hukumnya wajib. Kan jauh bedanya kan, yang 3 lembar cukup, yang satu semuanya. Semua ini harus diusap semuanya, semua rambutnya harus diusap. Itu cara menurut pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad, dan itu hukumnya wajib dilakukan, bahasa semua. Kalau bapak selama ini ngapain? Waktu ngusap kepala semuanya apa dikit doang? Jemaah ditanya. Saya mandi sekalian. Ya, banyak di antara kita, apalagi kalau sudah dandan dari rumah, wudunya di masjid. Nah, ini biasanya banget, dikit aja. Ya takut kalau semuanya basah, dikit doang, asal kena doang. Kecuali kalau sebelum berangkat ke masjid sudah berwudu duluan, dan itu sunnah berwudu sebelum berangkat ke masjid. Kalau sudah berwudu dari rumah, jadi sepanjang perjalanan yang menuju masjid itu dianggap dalam keadaan sholat. Nah, itu jadi luar biasa pahalanya. Dan orang yang sudah berwudu di rumah dan tidak ada lagi tujuan selain untuk sholat di masjid, maka setiap langkah kakinya kanannya itu mendapatkan 100 kebaikan, dan setiap langkah kaki kirinya mendapatkan ampunan 100 dari keburukannya atau dosanya. Jadi dari gitu jalan kakinya ya dikit.
banyak jalan gitu kan. Ya kalau kemari muter, pulangnya muter lagi. Itu dan dilarang oleh ulama kita banyak ngobrol, dimakruhkan untuk ngobrol kalau sudah berjalan ke masjid karena kondisi kita sudah dinilai di dalam fikih sunnah dijelaskan seperti itu, kita sudah dalam kondisi dalam keadaan sholat, sebab itu hindari banyak ngobrol di jalanan. Ya alhamdulillah sih kalau orang sholat di rumah maka gak ada yang rombongan datang sendiri, jadi gak ada yang ngobrol kecuali lebaran baru ngobrol orang rombongan. Ya. Jadi wajib semuanya diusap. Diusap itu berarti kan basah dong, diusap. Nah, karena diusap berarti tidak mengandung air. Berarti di tangannya ini tidak ada air. Hanya membasahi tangannya dan mengusap kepalanya secara keseluruhan. Jangan bikinin air. Wah, mandi Pak. Jangan mandi di masjid. Ya, cukup dibasahi saja, diusap. Itu jangan bikinin kayak orang kumur, jangan. Basahin aja, diusap seluruhnya, karena itu wajib menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian selanjutnya dari Abu Hanifah. Abu Hanifah menyebutkan ada dua riwayat. Salah satu di antara dua itu ada yang sangat terkenal pendapat beliau. Annam labudda min masih rubu'ir ra'si bisalasati min asabi. Jadi kata Abu Hanifah dalam riwayatnya, dalam pendapatnya yang cukup masyhur, tidak bisa tidak mengusap kepala itu seperempat dari kepala kita harus diusap ketika kita berwudu. Seperempat dari kepala. Ini kalau kita bagi badan sampai di mana ini? Berarti agak sini nih, di belakang. Di belakang apa? Di belakang kuping kita. Itu seperempat dari bagian di atas kepala ya, seperempat dari kepala kita harus itu. Jadi tidak cukup kalau hanya terkena atau keusap 3 lembar saja. Kalau menurut beliau itu nggak sah wudunya. Dan harus menggunakan tiga jari itu untuk mengusap kepala kita. Jadi 3 jari dari seperempat kepala kita diusap menggunakan 3 jari. Seandainya dia mengusap kepalanya secara keseluruhan, bius mu'aini, dengan 2 jari dia gunakan untuk mengusap seluruh kepalanya, maka wudunya tidak sah. Udah kena semua, tapi cuma menggunakan 2 jari. Menurut Abu Hanifah itu enggak sah. Harus 3 jari. 3 jari untuk mengusapnya. Perasaan saya dari sejak SD sampai sekarang nggak pernah dengar yang begitu di sekolahan. Nggak pernah dengar yang begitu.
adanya di masjid doang kita dengar. Kalau di sekolah mah agak ulangannya ribet, bikin soalnya susah. Ayo itu. Jadi di sekolah itu aja kita diberikan secara global aja. Yang wajib diusap itu muka, dibasuh muka, dibasuh tangan, diusap kepala, terus dibasuh kaki. Udah selesai. Niat dah awalnya. Jadi cuman yang sifatnya global aja, nggak dirinci bagaimana pendapat ulama kita. Tapi justru itulah masjid dan musola harus menjadi sentral pendidikan non formal untuk masyarakat sekitarnya. Harus menjadi sentral pendidikan non formal, baik persoalan agama ataupun umum, harus masjid itu berfungsi sebagai tempat pendidikan. Cuman kalau kita di masjid disebutnya majelis taklim, tetapi kan di sisi lain ada PAUD, ada TK, ada TVQ, TPA, dan lainnya. Itu harus menjadi tempat masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan. Karena keterbatasan pengetahuan yang kita peroleh pada pendidikan formal, maka masjid harus menyediakan itu. Fungsi-fungsi masjid harus dilaksanakan dengan baik. Jadi bukan cuma buat sholat. Kalau dulu masjid cuma fungsinya buat sholat doang, sehingga pengurusnya bilang habis sholat kunci, udah ada habis sisa kunci. Pokoknya udah selesai sholat, udah jangan macam-macam, jangan bikin ini, jangan bikin itu. Nah, udah. Jadi benar-benar dibuat sholat doang. Dan sekarang masjid di mana-mana udah nggak begitu. Nah, ada juga masjid, pengurus masjid ngeluh, Pak Ustadz kalau tadi kunci, barang hilang mulu. Ada yang mic-nya hilang, ada yang ampalinya hilang, ada kotaknya dibawa kabur. Nah itu, jadi pajak maling ya. Jadi mau nggak mau dikunci. Dan sebetulnya kita menginginkan masjid itu tidak dikunci, sehingga bisa digunakan orang untuk beribadah kapan saja. Karena ibadah itu bagi kita umat Islam 24 jam orang ibadah. Kapan aja orang bisa ibadah. Cuman sisi lainnya itu ada juga orang yang masuk masjid tapi niatnya bukan ibadah, pura-pura sholat. Jangankan di sini, saya di Azizia ada sebuah masjid yang cukup terkenal. Saya sudah bilang ke ibu-ibu, kalau sholat jangan dilepas tasnya. Tas haji itu kan ada ikatan ke belakang, gantung terus diikat. Dan ibu-ibu paling enak bisa naruh di belakang, di dalam mukenanya kan nggak kelihatan. Ya maklum ada juga yang dengerin, ada yang kagak dengerin. Begitu sholat asar, sebelum sholat sudah ada ibu-ibu yang duduk di pinggir pintu, di sebelah pintu itu, memperhatikan jamaah perempuan. Nah, ada perempuan di situ, orang Indonesia, kebetulan kami yang bawa. Di sholat asar itu dia letakkan tasnya, udah pengen hilang aja kan itu tasnya. Begitu dia sujud, ya tinggal dibawa kabur sama perempuan tadi yang duduk. Ya itu, habis tuh ceritain orang sih. Itu makanya nggak boleh dilepas. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanallah wa bihamdihi.